Oke friend, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas seputar permasalahan yang terjadi pada sistem rem cakram ya friend ya. Jadi ada beberapa kerusakan. Yang pertama itu misalnya itu rem cakram itu nyeplos, dan yang kedua rem cakram itu seret, dan yang ketiga itu rem cakram tidak pakem ya friend ya. Oke, dari tiga topik itu nanti akan kita bahas. Bila mana video saya kepanjangan, nanti akan saya lanjutkan di video part selanjutnya ya friend ya. Oke, bila mana friend-friend menyukai video saya, silahkan di like. Bila mana bermanfaat, silahkan di share. Dan bila mana friend-friend ingin bergabung di channel kami, silahkan di subscribe ya friend ya. Oke, jadi di depan kita ini adalah rem cakram punya Jupiter ya friend ya. Jadi dari semua rem cakram itu, dari motor Suzuki maupun Honda dan yang lainnya itu sama saja ya friend ya. Sistem kerjanya itu sama saja. Jadi di sini ada ini rem cakram Jupiter Jet. Nanti akan saya contohkan ini ya permasalahan dan juga ininya solusinya bila mana kita mengalami kendala-kendala tersebut ya friend ya. Oke, langsung aja kita bahas untuk rem cakram yang nyeplos friend. Jadi kalau misalnya rem cakram nyeplos itu ini ya friend ya, dikarenakan pada bagian ini, bagian seal masternya itu mengalami kendala ya friend ya. Jadi di sini akan saya fokuskan friend. Nah, ini adalah ini seal ini ya, master rem yang pada bagian master sini di dalam. Jadi bila mana friend-friend mengalami rem nyeplos, itu diakibatkan bagian seal ini bermasalah ya friend ya. Bermasalah dikarenakan dia tidak mampu untuk mendorong cairan fluid minyak rem itu ya friend ya. Nah, itu friend. Jadi ada kegagalan fungsi di situ. Dan bila mana kadang di rem makan dan kadang di rem nyeplos, itu biasanya diindikasi dikarenakan seal ini sudah rusak ya friend ya, sudah rembes. Dan juga di sini saya perlihatkan di sini. Nah, nih ada kerusakan sedikit ya friend ya untuk di bagian master rem cakram ini, di bagian sealnya. Ini bisa menyebabkan rem itu ya kadang rem kadang nyeplos ya friend ya. Ini sangat berbahaya friend. Bila mana friend-friend mengalaminya, silakan friend-friend menggantinya ya untuk bagian sealnya. Bila mana ada ini, ada serep, tempat teman-teman friend-friend semua bisa ini ya, minta aja. Minta dong bos, misalnya minta lukir gitu, sini buat aku aja, nanti aku lukir untuk motor saya. Nah gitu ya friend ya. Dikarenakan begini friend, kalau kita mau beli satu set yang Yamaha yang asli ya friend ya, ini untuk punya Jupiter Jet khususnya. Nah ini harganya itu untuk yang original itu 110.000 friend. Untuk di ini ya, wilayah tempat saya di Lampung ya friend ya, entah kalau di kota lain. Jadi itu di atas 100.000 pokoknya friend untuk ini, untuk seal master rem cakram yang original. Jadi ini saya rekomendasikan friend-friend untuk membelinya ini ya yang ori ya, dikarenakan dari usia pakai dan juga kualitasnya sudah mumpuni friend. Jadi ini adalah punya motor Jupiter Jet tahun 2007 dan sampai sekarang baru mengalami keboncosan alias kerusakan ya friend ya untuk bagian sealnya. Dan untuk bagian ini badan ini pistonnya ini masih oke ya friend ya. Dan seal untuk yang di belakang ini masih oke. Jadi ini dikarenakan ini ya penyebabnya minim perawatan friend untuk bagian seal master rem cakram ini. Jadi saya kurang apa namanya perhatian pada kendaraan. Jadi tidak saya bersihkan ya untuk bagian mangkok sini. Nah itu kalau misalnya di bagian mangkok ini ada kotorannya, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada seal ini ya, seal master cakram itu sendiri. Jadi bila mana friend-friend ingin membeli ini yang ini ya, ibaratnya itu aftermarket. Jadi di sini saya memberikan ini ya, ini rekomendasi ya friend ya. Bila mana nggak kuat untuk beli yang original ya, karena ini harganya di atas 100.000 friend. Jadi di sini friend-friend cukup membeli yang ini ya, Federal. Jadi saya nggak dapat endorse ini ya friend ya. Jadi di sini saya hanya men-sharingkan aja. Jadi ini untuk yang Federal itu saya beli di harga 20.000 ya friend ya. Yang kalau aftermarket itu ya kalau nggak Federal, pakailah ini ya, pakai yang Aspira friend. Nah itu oke punya ya friend ya. Ibaratnya itu yang aftermarket tapi terjangkau. Nah itu friend sekitar 20 sampai 30.000 harga ini ya friend ya. Jadi tergantung di kota kalian masing-masing ya friend. Oke. Jadi ini ya penyebabnya ya. Jadi bila mana friend-friend ingin mengganti ininya, masternya, pakai yang aftermarket. Kalau nggak Aspira, pakai yang ini, pakai yang Federal. Dikarenakan gini friend, kita juga harus melihat kualitasnya.
dari bahan dari seal ini ya, karena bahan seal ini nggak sembarangan friend, karena ini ya untuk mendorong ini cairan fluid alias minyak rem itu keras friend. Jadi untuk seal ini khusus ya. Jadi untuk seal apa namanya oli dan juga seal master cakram ini berbeda friend. Jadi kalau ada yang ngakal-ngakalin ininya dipakai ini apa namanya seal gas, itu nggak rekomen ya friend ya, karena itu ya sama aja buang-buang waktu dan buang-buang ini, buang tenaga ya, karena friend-friend bereksperimen tapi salah ini ya, salah tempat, karena ini bahannya khusus ya friend ya. Nah itu ya friend ya, jadi nggak sembarangan. Walaupun seal seperti ini ada ininya ya, ada ininya, ibaratnya itu komponen khusus tersendiri friend. Bahannya juga beda, walaupun semua seal itu karet, tapi untuk peruntukannya itu misalnya untuk seal ini ya, seal mesin itu beda friend dengan ini. Untuk seal master rem bahannya berbeda, karena yang apa namanya untuk aplikasi yang digunakan berbeda ya. Kalau untuk seal mesin ya itu untuk oli, kalau ini untuk seal ini ya, seal untuk minyak rem. Jadi itu berbeda friend. Jadi di sini jangan sekedar ini ya, sekedar coba-coba dan juga friend-friend sekedar ini asal pakai aja. Jadi ini ada ininya ya, ada ilmunya juga friend kayak gini. Oke. Pada bagian ini master rem yang ini ya, yang Jupiter ori ini friend. Jadi ini walaupun bocor sedikit tadi, ntar saya cariin dulu. Nah ini ada sobekan sedikit ya. Nah nih, jadi ini kalau digunakan masih bisa ya friend ya. Oke, saya fokuskan. Nah ini kalau digunakan itu masih bisa friend. Tapi ini ya, kalau buat ngerem ngejut alias kita itu nekennya kuat, itu berbahaya ya friend ya, karena ini bisa labas nyeplos dia. Nah itu kita remnya malah jadi blong, bahaya. Jadi untuk menjaga ini, menjaga keselamatan, friend-friend harus menggantinya ya. Kalau cuman buat nyantai gitu, lari 60 maksimal ya, misalnya 40-60 itu masih oke-oke aja friend. Tapi kalau udah motor kenceng, lari di atas 50-60 itu ini ya, wajib ganti nih friend, karena ini menyangkut nyawa friend-friend semua. Oke, kita walaupun sudah berdoa dalam berkendaraan, tapi kita juga harus ini ya, waspada ya tentang kendaraan kita, harus dicek gitu ya friend ya. Bukan meragukan ini ya, keyakinan kita terhadap Tuhan, tapi kita juga punya ini ya, punya andil dalam apa namanya, sebuah ini ya, kehidupan. Oke, jadi gitu ya ibaratnya gitu friend. Jadi malapetaka itu bukan karena takdir ya, dan juga bukan karena nasib, tapi ya karena kita juga punya keputusan di situ friend. Nah ini friend, jadi kalau ini mau dipasang lagi ya monggo ya friend ya, walaupun rusaknya seperti ini bisa dipakai lagi. Tapi ya itu, kalau misalnya kita ngerem ngejut di saat ngebut ya, tiba-tiba kita rem dengan keras kencang-kencangnya dikarenakan ngerem mendadak, ini bisa-bisa nyeplos ya friend ya. Kalau friend-friend ini untuk motor yang suka ngebut, jadi friend-friend wajib ganti aja ya friend ya. Ini saya rekomendasikan yang ori, tapi kalau nggak kuat beli yang ori, beli yang ini. Nah beli yang ini, yang federal ataupun aspira, jangan yang abal-abal ya. Jadi kalau yang seal ini, yang apa namanya, yang ori tapi palsu, aspal asli tapi palsu, itu paling harganya di bawah 15.000 friend. Tapi itu baru dipakai misalnya seminggu ataupun sebulan, itu udah boncos lagi untuk bagian sealnya. Jadi lebih baik beli yang ori friend, awetnya lama. Ini dari 2007 sampai 2023, itu udah lama ya friend ya, udah belasan bahkan puluhan tahun friend. Jadi ini dari ori belum saya ganti-ganti ya, dari motor kepunyaan saya Jupiter. Nah itu friend ya, kalaupun seumpama ini ya, apa namanya, sealnya yang depan masih oke dan yang belakang ini sudah jebol, jadi biasanya indikasinya itu remnya ini ya cuman seret doang. Jadi di rem itu nggak mau balik friend, kalau misalnya yang seal belakang ini bocor ya, rembes, jadi dia tuh akan menciptakan karat untuk di bagian belakang ini. Nah merusak bagian belakang ini, jadi dia akan menimbulkan kerak dan juga mengakibatkan macet ya friend ya. Jadi ini untuk seal yang sebelah sini, ini untuk pembantu penekan saja ya friend ya, untuk menekan minyak rem ke bagian kaliper ya friend ya. Oke,
Oke friend, jadi itu tadi adalah pembahasan tentang rem nyeplos ya friend ya. Jadi seal ini sangat berpengaruh untuk pengereman friend. Jadi fungsinya itu dia itu neken cairan fluid alias minyak rem itu ke bagian ini ya, ke bagian ini kaliper. Nah, ke bagian ini friend. Nah, itu ya friend ya, fungsi dari seal ini, seal master rem ini. Oke, jadi kayaknya ini video saya ini kepanjangan friend. Jadi akan saya lanjutkan ke video saya yang selanjutnya ya friend ya, tentang rem yang tidak pakem dan juga rem yang seret. Oke friend. Dan juga ada rem yang blong, nanti akan saya ini ya ulas juga ya, karena itu ada yang tambahan. Oke, dilanjut ke video saya yang selanjutnya. Oke friend. Oke ya. Oke friend, jadi untuk melanjutkan video saya yang sebelumnya ya, sekarang kita akan membahas ini ya tentang rem yang ini, remnya itu kurang pakem ya friend ya. Jadi untuk rem yang kurang pakem itu banyak faktor dan indikasi ya friend ya. Yang pertama itu biasanya nih dikarenakan masuk angin, dikarenakan ini ya, untuk volume minyak rem yang ada di dalam sini di saat piston sudah dipasang ya. Jadi isi minyak rem itu kurang padat di bagian ini, dan juga minyak rem ini ya kurang padat juga untuk di bagian selang dan juga di bagian master rem ini. Jadi itu bisa faktornya karena ini ya masuk angin friend yang pertama itu ya. Dan untuk faktor yang kedua, bila mana rem itu kurang makan, itu bisa dikarenakan ini ya, untuk bagian selang remnya diindikasikan ada kerusakan friend. Jadi karena ini adalah rem cakram, jadi dia tuh fungsi selang ini untuk ini ya, menekan cairan fluid alias minyak rem itu ke dalam ini, ke dalam kaliper ini friend, dari master ya. Ini adalah penghubungnya friend dari selang ini. Jadi kalau seumpama ini selang itu rusak, mengalami kerusakan misalnya di bagian tengah sini ya, nah mengalami kerusakan misalnya tuh bergesekan dengan rangka sepeda motor, maupun terkikis oleh ini ya usia pemakaian, jadi dia itu akan ngembang friend, dan itu bisa mengakibatkan tekanan dari minyak rem itu berkurang ya friend ya, karena ini sudah ngembung alias dia nanti itu ini ya tekanannya apa ya, ibaratnya itu gelembung di sini aliasnya. Jadi ngelembungnya itu gimana ya ibaratnya. Jadi ini adalah selangnya ini ya friend ya, bertekanan tinggi ini friend. Jadi ini fungsinya untuk ini menyalurkan tekanan dari minyak rem dari bagian master ke bagian ini ya, kaliper ya. Jadi ini kalau bermasalah ininya ngembung, jadi itu akan mengganggu kinerja dari rem cakram itu sendiri ya friend ya. Itu adalah penyebab untuk ini rem yang mengalami kurang pakem ya friend ya. Bisa diindikasikan dikarenakan masuk angin dan juga selangnya ini sudah rusak alias sudah ngembang ya friend ya. Oke friend, jadi tadi itu adalah indikasi bila mana rem itu kurang makan alias kurang pakem ya friend ya. Itu dari faktor selangnya bisa jadi, dan juga untuk bagian ini kaliper dan juga bagian selang ini masuk angin ya friend ya, kurang cairan, jadi kurang padat dia. Jadi untuk penekanan itu kurang maksimal ya friend ya. Itu adalah faktor ini ya, rem kurang pakem. Jadi di sini bukan karena ini ya, bukan karena bagian kampasnya kurang ataupun habis. Ini walaupun ini sudah habis, ini tetap saja menekan ya friend ya. Terkecuali nih bila mana bahan ini asbestosnya ini sudah habis, ditekan terus ya memang dia nggak akan makan friend, karena cuman makan di bagian ini badan dari rem ini. Nah itu ya friend ya. Jadi kalau walaupun kampasnya udah mau habis, tapi itu tetap aja masih pakem ya friend ya, bukan karena kampasnya friend, beda dengan tipe rem tromol ya friend ya. Oke, jadi itu faktor penyebabnya ya. Ini kalau sistem rem cakram itu ini tetap aja neken ya friend ya. Yang memainkan peranan penting itu sebenarnya di sini nih bagian kaliper dan juga master juga selang ya friend ya, berperan penting. Kalau ini cuman fungsinya untuk menekan bagian dis cakram saja ya, piringan cakram. Oke, jadi ini di saat menjepit itu ini ya ini tetap saja berfungsi sebagai penghambat untuk laju dari dis piringan cakram. Oke, walaupun ininya sudah berkurang, walaupun ini sudah berkurang dan juga masih tebal, itu nggak mempengaruhi ya friend ya untuk bagian ini kampas rem.
Oke, jadi ini adalah faktor ini ya, faktor untuk rem yang kurang makan, dan juga di sini faktor selanjutnya. Oke, saya carikan dulu untuk spare partnya tadi di mana ya? Saya lupa jadinya. Oh, ini. Oke. Nah, di bagian seal master ini juga berperan penting ya, friend ya. Nah, kalau kurang makan itu biasanya untuk seal yang bagian belakang sini nih sudah agak lemah ya. Jadi untuk seal yang depan ini berfungsi untuk menekan cairan fluid ke bagian ini ya, bagian kaliper ini. Bagian kaliper ini. Nah, dia itu akan dibantu oleh seal yang ada di belakangnya. Jadi dia tuh neken yang depan ini neken cairan, dan yang belakang itu membantu ya, friend ya. Akan tetapi bila mana seal yang belakang ini udah rusak, jadi apa namanya, daya tekannya itu sudah berkurang ya, friend ya. Jadi itu menyebabkan rem kurang pakem. Oke, friend. Jadi ini kurang membantu dalam menekan. Dan ini kalau bocor itu bisa mengakibatkan ini ya, karat korosi untuk di bagian belakang sini. Nah, ini di sini. Nah, di sini ya. Dapat menyebabkan karat korosi di bagian belakang sini. Oke, friend. Jadi itu adalah penyebabnya ya. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama tadi dikarenakan masuk angin yang pertama, dan yang kedua bagian selang ini bermasalah alias sudah ngembung, dan juga untuk bagian ini sealnya ya, seal belakang ini untuk pembantu penekanan minyak rem yang seal bagian depan sini, friend. Oke, itu adalah faktornya. Dan juga faktor yang selanjutnya itu dikarenakan minyak remnya sudah mau habis ya, friend ya. Itu bisa jadi penyebab dari kenapa rem itu kurang pakem ya, friend ya. Oke, jadi ini adalah video yang tentang rem kurang makem ya, friend ya. Oke, semoga friend-friend di sini memahami apa yang saya sampaikan. Oke, jadi ini sekedar sharing aja ya, friend ya. Untuk rem yang ini ya, faktor rem penyebabnya dan juga cara mengatasinya itu untuk bagian ini yang remnya kurang makan, coba friend-friend periksa untuk di bagian seal master yang belakang ini, dan juga untuk bagian selang rem, dan juga bagian ini ya, cairan minyak remnya di dalam ini, apakah masih full ataupun malah masuk angin ya, friend ya. Coba dicek untuk 3 bagian itu, friend. Oke, friend, lagi ada gangguan itu dari planet Namek, dan ini di belakang ini ada penampakannya, friend. Jadi saya menjelaskannya kurang fokus ya, friend ya. Ada tamu dari ini planet Namek, friend. Ya, oke, friend. Jadi itu tadi ini ya, friend cek untuk bagian-bagian yang saya jelaskan tadi bila mana remnya kurang makem. Jadi ini karena durasinya terlalu panjang. Untuk rem yang ini, rem seret dan juga rem ngeblong, nanti akan saya bahas di video saya yang selanjutnya ya, friend ya. Oke, durasinya terlalu lama ini, friend. Oke, lanjut aja ke video saya yang selanjutnya. Oke, friend, untuk melanjutkan video saya yang sebelumnya ya, sekarang kita akan membahas seputar rem yang seret, friend. Jadi untuk faktor rem seret ini ada beberapa faktor penyebabnya ya, friend ya. Jadi untuk yang umum lazim terjadi itu dikarenakan ini, friend. Nah, di sini bila mana friend mengalami ini rem seret, bila mana motornya masih standar ya, aliasnya ininya belum digeser-geser dan belum dimodif-modif menggunakan disk yang aftermarket dan juga menggunakan cakram yang bukan bawaannya. Jadi ini faktor penyebabnya itu ada di bagian ini, friend. Nah, di bagian bootnya sini. Jadi boot ini ada ini ya, ada fungsinya ya untuk memainkan selah antara bracket ini dan juga bagian kaliper ini. Jadi ini akan saya pasangkan terlebih dahulu. Oke. Saya pasang dulu ya, friend ya. Ini cuman untuk ini ya, untuk simulasi saja di sini. Oke, saya pasang dulu. Jadi ini berfungsi ya, friend ya. Karena ini nggak sepenuhnya itu diem di tempat, friend. Jadi dia tuh ada selah untuk geser kiri dan geser kanannya. Ya melalui dari bagian boot ini ya, friend ya. Oke, saya pasang dulu di sini. Oke. Jadi nggak saya kencengin juga ya. Yang penting ini friend-friend jadi tahu ya dari cara kerjanya. Oke. Ini faktor utama penyebab rem seret ya, bila mana motornya masih standar. Oke, jadi ini bisa geser kanan kiri ya, friend ya. Nah, ini bisa geser kanan kiri. Jadi ini dikarenakan belum saya kencengin, friend. Oke, di semua motor itu sama saja ya, friend ya. Sistemnya itu seperti ini. Jadi ini nggak sepenuhnya itu diem di tempat ya.
diem di bracket alias di ininya ya, di tempat dudukannya ini, di motor, di shock maupun di bagian belakang. Bila mana itu rem belakang ya friend ya, ini ada spasi untuk goyang-goyangnya. Untuk ngepasin bagian ini ya friend ya, nah bagian kapas rem ini untuk ngepasin di bagian di piringan cakramnya friend. Oke, jadi bila mana ininya mati, karet ini mati, karet bootnya mati, jadi itu bisa jadi penyebab ya friend ya, untuk yang pertama nih. Tapi bila mana tipenya bukan seperti ini, kalau ini kan bahan ini ya, bahan aluminium untuk yang Jupiter depan ini. Kalau misalnya friend-friend punya yang ini, yang berbahan besi ini adalah bracket yang berbahan besi ya. Jadi bila mana mengalami seret ini bisa kemungkinan ininya bengkong friend. Nah bisa jadi ininya bengkong, jadi dia di saat menjepit di piringan cakram untuk di bagian ini, bagian belakang sini, bagian kampas remnya, jadi dia tuh ini ya friend ya, nggak dapet selah kalau ininya misalnya mati untuk karet ininya. Jadi ini ada mainnya. Dan untuk faktor yang kedua, bila mana yang bracket ini dari besi, bisa jadi dikarenakan mencong dan bisa jadi dikarenakan frame ganjel-ganjel dengan menggunakan ring. Jadi gap untuk di piringan cakram itu nggak pas di bagian tengah ini ya, antara kapas rem ini friend. Nah nih, jadi nggak bisa pas di gap antara kedua ini. Nah itu bisa menyebabkan rem seret ya. Bila mana friend-friend melakukan perubahan ataupun ini melakukan perbaikan, bisa friend-friend cek dulu untuk bagian ini, bagian karetnya ini masih main atau tidak, dan bagian bracket ini masih lurus atau tidak. Itu bisa jadi penyebab ya friend ya. Dan juga penyebabnya bila mana friend-friend ganjel-ganjel dengan menggunakan ring ya friend ya. Ganjel dalam ya, kalau ganjel luar mah nggak masalah ya, karena kita mengencengin di sini. Kalau ganjel dalam itu akan merubah ini ya, merubah pergeseran dari rem itu sendiri, kaliper rem itu sendiri. Oke, ini untuk faktor yang pertama ya friend ya. Rem yang mengalami mengalami seret itu untuk faktor yang pertama. Jadi indikasinya itu di saat kita putar rem diputar rodanya itu ke depan itu bunyi, dan ke belakang itu juga bunyi. Dan bila mana untuk maju itu ini nggak seret tapi kita mundurin seret, nah bisa jadi indikasinya di bagian ini yang bawah ya friend ya, itu sudah goblak dan juga untuk karetnya harus ganti. Jadi ini harus main. Oke, itu friend-friend harus ini ya, harus setting untuk bagian sininya. Dan untuk faktor yang selanjutnya, nah di bagian ini juga berpengaruh ya friend ya, untuk di bagian seal master cakramnya ini. Oke, di sini saya katakan ini berpengaruh dikarenakan begini friend. Bila mana seal bagian belakang ini yang penutup dari ini ya, dari silinder di master rem ini. Jadi bila mana ini bocor yang ini, jadi cairan fluid minyak rem itu akan keluar dia friend. Kalau ininya bocor, dan itu akan menyebabkan karat untuk di bagian belakang sini, dan juga akan menimbulkan karat untuk di bagian belakang sini. Jadi di saat rem kita tekan, itu juga akan berpengaruh ya friend ya. Jadi remnya bakal seret. Tapi seretnya itu modelnya nggak bisa balik friend. Kalau ininya yang ini ya, yang berkarat, itu juga bisa menjadi faktor. Jadi friend dicek dulu ya sebelum mengganti ini. Coba dicek untuk di bagian bawahnya. Kalau di bawahnya nggak masalah, berarti itu ada penyebabnya di bagian ini, di bagian seal master rem yang belakang ini. Dan juga ada karat di bagian dalam sini ya friend, di bagian dalam sini, dan juga untuk di bagian badan seal master rem ini sendiri ya friend ya. Nah itu friend, jadi dia tuh akan seret friend. Jadi pas kita rem itu, dia tuh cuman ini ya friend ya, ibaratnya itu gimana ya. Nah misalnya gini, misalnya ini posisi standarnya ya rem itu. Nah posisi standar, jadi rem itu ambles gini friend, nggak bisa balik lagi seperti ini, dikarenakan itu ya ada gumpalan karat, dan juga ada kemacetan bagian sini. Di belakang sini akan jadi macet, dan rem itu cuman ngemblek, jadi dia tuh ini ya nggak mau balik friend. Nah itu ya friend ya, dia tuh seret cuman neken gini, tapi di rem ya masih bisa, tapi ya itu ada kemungkinan dia tuh ini ya seret ya friend ya. Oke friend, jadi seperti itu ya. Ini juga bisa berpengaruh kalau berkarat, ini bisa jadi macet.
Dan juga kalau misalnya ngalami kayak gini, diganti aja satu set ya friend ya. Kalau bisa sih yang ori, kalau nggak bisa yang ori ya beli produk Aspira ataupun Federal ya friend ya, itu udah cukup. Jangan beli yang abal-abal, oke? Karena itu akan mempengaruhi dari kinerja rem itu sendiri ya friend ya. Kualitas ya, kadar keawetan dan juga kualitas kualitas barang yang kita pasangkan ke motor kita friend. Jadi beli yang oke ya, beli yang ori kalau bisa. Nah itu friend, tapi yang ori ya harganya mahal ya, sekitar 110.000 lah kalau untuk yang Yamaha Jupiter ini. Nah kalau nggak kuat ya beli yang itu tadi, Federal, kalau nggak Aspira friend. Nah itu ya friend ya. Jadi kalau remnya ambles ini dikarenakannya kotor di bagian dalam sini dan ini. Tapi bila mana silnya ini bocor, friend-friend punya serepnya ya diganti aja silnya, nggak apa-apa. Nanti bagian dalam sini kita bersihkan, kita amplas ya menggunakan amplas halus. Dan juga di bagian belakang sini diamplas dengan menggunakan amplas halus. Nah itu pasti rem bakal jos lagi ya friend ya. Oke, sambil dicek juga untuk seal yang di depan sini dan juga yang di belakang sini. Oke friend. Oke, lanjut aja kita bahas untuk rem yang ini ya, yang ngeblong ya friend ya. Untuk bagian rem ngeblong kita bahasnya di video saya yang selanjutnya ya friend ya. Ini segmennya agak lumayan, tapi ya mudah-mudahan di sini ini ya jadi ajang untuk kita diskusi, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Bila mana ada kekurangan silakan friend-friend berikan masukan ya untuk di channel kami ini ya friend ya. Oke, untuk yang pembahasan rem cakram blong kita lanjut ke video saya selanjutnya. Oke. Oke friend, sekarang kita akan membahas untuk rem yang ngeblong ya friend ya. Jadi faktor rem ngeblong itu banyak sekali ya friend ya, faktornya ya friend ya. Jadi kita mulai dulu untuk yang pertama, yang lebih simpel ya kita ngeceknya ya friend ya. Coba dicek dulu untuk bagian ini, di bagian master. Bagian seal ini berfungsi dengan baik atau tidak ya friend ya. Bila mana remnya itu ngeblong alias di rem itu di enjot-enjot, walaupun sudah dibuang angin juga tetap aja masih ini ya, nggak bisa menekan kampas remnya di ini yang di kaliper itu. Jadi itu friend cek dulu untuk di bagian sealnya. Nah sealnya ini biasanya itu di sini friend penyakitnya. Di seal ini sudah rusak, yang depan ini dan juga yang di belakang sini sudah rusak friend. Tapi bila mana ini masih oke untuk cara kinerjanya ya, misalnya kita pasangkan nih. Jadi kita kocok-kocokkan remnya, dan untuk di bagian sini bisa mengeluarkan minyak rem ya, kok malah minyak angin lagi, kirain masuk angin lagi. Oke, jadi bila mana kita kocok-kocokkan di sini dan kita tutup di sini, dia tuh ngompres ya friend ya, harus ada kompresi, jadi nembak pas gitu, dia tuh campur minyak angin, minyak rem. Waduh, salah kira aku ngomong ire. Oke, jadi itu ya friend ya, bila mana kita kocok-kocokkan di bagian ini akan mengeluarkan kompresi, yaitu berupa minyak rem ya friend ya. Dan bila mana ini masih oke, jadi bila mana kita kocok-kocokkan dan kita hentikan pengocokan, jadi untuk di bagian sini minyak remnya masih penuh ya friend ya. Jadi itu cara mengindikasi untuk bagian seal master rem ini berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, di rem ini ngompres, ada tekanan dari minyak rem, dan juga untuk di posisi minyak rem di sini tidak ngocor ya, alias langsung rembes keluar semua. Jadi di sini masih ada isinya terus. Jadi dia tuh nggak bocor ya friend ya. Jadi minyak rem itu akan bocor, akan mengeluarkan minyak rem dan juga kompresi bila mana ini ditekan. Nah itu friend, kalau ininya diisi minyak rem tiba-tiba boncos terus di sini walaupun belum kita tekan-tekan, itu ada indikasinya ininya bermasalah ya friend ya. Untuk bagian seal master remnya itu sendiri. Nah itu adalah faktor penyebab pertama ya friend ya, bila mana mengalami rem blong. Oke, untuk yang faktor yang selanjutnya di sini bisa jadi dikarenakan untuk bagian selang rem ini ada kebocoran friend. Misalnya itu ya karena ini kan bergesekan dengan bodi motor ya. Ya siapa tahu namanya motor kan ini kan kadang kejepit-jepit sih di dalam, makanya ini ada pelindungnya 2 biji ya. Alias ada pelindungnya di sini. Bila mana ini sering tergesek-gesek nanti kan dia terkikis dan lama-lama akan ini ya tipis. Dan itu akan menimbulkan kebocoran ya friend ya. Jadi di situ akan menyebabkan gagal ini ya, gagal hidrolik alias minyak rem itu gagal menekan bagian kaliper. Nah itu bila mana rem blong, bisa jadi untuk remnya ini ada kebocoran, selang remnya ini ada kebocoran, dan juga ini ya ada kebocoran yang ini yang tidak terlihat tak kasat mata.
Ya bisa dicek aja lah friend. Misalnya friend-friend tekan-tekan untuk bagian master remnya, bila mana master remnya masih oke ya. Jadi friend-friend tekan-tekan kalau di sini nggak ada kompresi, bisa jadi di sini ada kebocoran ya friend ya. Misalnya dikarenakan gesekan antara selang rem dan juga bodi motor alias rangka motor ya, itu juga bisa berpengaruh. Jadi ini bakalan gerong dan juga akan menyebabkan kebocoran. Jadi itu adalah faktor yang kedua ya friend ya. Kebocoran di bagian selang rem. Kan tetapi bila mana di bagian master rem dan juga di bagian selang rem masih oke, jadi ada faktor selanjutnya nih friend. Bisa jadi di sini kalau ngerem ngeblong ya, untuk di bagian kaliper ini, di sini untuk tempat pembuangan anginnya ini bermasalah friend. Misalnya dia tuh nggak bisa nggak bisa padat, alias ada yang bocor di sini. Itu juga bisa mempengaruhi untuk rem ya. Kalau remnya ngeblong, dan juga di sini ya akan saya jelaskan juga. Bila mana di sambungan selang rem, di sini ada kebocoran juga. Ini juga bisa menimbulkan rem blong ya friend ya. Nah, di sini kan ada ring 2 biji ya. Nah, nih. Ini ring tembaga nih, 2 biji untuk menghimpit bagian selang rem. Nah, di sini ya. Di bagian sini bila mana ada kebocoran itu juga bisa jadi faktor dari rem blong itu sendiri. Jadi dicek juga antara ini dan juga yang di master rem ini. Nah, di bagian master sini. Siapa tahu ada kebocoran ya friend ya, di antara ini di tempat sambungan selangnya friend. Nah, tempat sambungan selang di sini ataupun yang di sini. Itu bisa jadi faktor bila mana remnya jadi blong ya. Dan untuk faktor yang selanjutnya, rem blong itu ya friend ya. Jadi di bagian seal bagian piston itu juga sudah sudah rusak aliasnya sudah rembes, sudah bocor dia. Jadi dia sudah tidak ada kekuatan untuk menekan kompresi dari hidrolis piston itu sendiri di saat kita menekan master rem cakram. Jadi ini sudah rusak alias sudah rembes ya. Jadi ciri-cirinya itu kalau ininya bocor ya, keluar minyak remnya ya friend ya. Nah, dia itu akan gobios aliasnya rembes lah friend ya. Bila mana kita pasangkan pistonnya, seperti ini, walaupun ini terpasang, tapi di sini ada rembesan. Nah, itu ya friend ya. Itu bisa jadi indikasi kebocoran ya friend ya. Jadi kalau misalnya ininya bermasalah, diganti aja hasilnya friend. Oke. Jadi itu ya friend ya, untuk faktor rem yang ngeblong. Nah, untuk yang selanjutnya, di bagian ini harus padat dengan minyak rem. Dan juga untuk bagian selangnya harus padat dengan minyak rem. Dan untuk bagian silinder di bagian master rem ini juga harus full minyak rem. Jadi dia tuh bekerja dengan maksimal karena kita mengandalkan daya hidrolik dari rem itu sendiri. Jadi minyak rem itu berfungsi untuk menekan ya friend ya, untuk menekan hidrolik dari kinerja rem itu sendiri friend. Oke. Jadi itu tadi ya faktor penyebabnya ya. Yang pertama tadi kita jelaskan untuk di bagian master rem ini. Nah, bisa jadi untuk sealnya ini udah rusak. Jadi friend-friend ganti aja yang baru. Jadi yang jos itu yang asli friend, yang oke. Tapi kalau nggak ada yang asli, nggak kuat belinya ya beli yang Aspira ataupun Federal itu udah cukup ya friend ya. Bila mana ininya bermasalah dan bila mana di sini ada permasalahan di selang, friend bisa ganti selangnya ya friend ya. Dan bila mana ada permasalahan di bagian sini, di bagian kaliper, bisa friend ganti sealnya. Dan juga bila mana ada kebocoran di bagian ini, di bagian selang rem ini, sambungan selang rem ini, bisa friend ganti tembaganya friend ya, di situ ya. Nih, jadi ini fungsinya ring tembaga ini buat mencegah kebocoran. Ini ring tembaga ataupun kuningan ya friend ya. Jadi dia kalau dikencengin itu meletet alias ngerapet dia friend. Nah itu ya friend ya. Jadi nggak bisa dikasih ring besi biasa. Jadi kita makanya di pabrik-pabrik itu dari rem-rem itu copotan mereka pakai pakai ring tembaga. Jadi ringnya khusus ya friend ya di sini ya. Oke friend, dari sekian banyak ulasan yang saya bagikan pada video kesempatan hari ini, semoga friend memahami dari apa yang saya sampaikan. Bila mana kurang paham, friend silakan tanyakan di kolom komentar ya friend ya.
karena saya juga ya manusia biasa, dalam segi penjelasan juga kadang ngalor ngidul, tapi yang penting intinya di sini saya ingin berbagi sedikit ilmu ya friend ya, tentang permasalahan dari sebuah permasalahan dalam dunia otomotif, khususnya ini di segmen pembahasan rem cakram ya friend ya. Jadi dari semua rem cakram itu sama saja friend. Yang penting itu kita tahu ininya ya, cara kerjanya, dan juga apa saja yang harus kita ganti bila mana kita mengalami kendala-kendala yang setelah tadi saya jelaskan ya friend ya. Oke friend, jadi sekian dulu ya video pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami. Salam otomotif. Oke, bye bye.